Halo FPP Mania, selamat datang kembali di channel Aming Sharma. Di video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman nih yang masuk melalui DM ya teman-teman. Bang, berapa sih kira-kira biaya untuk merakit drone FPV 5 in analog di tahun 2023 ini teman-teman? Nah, emang biaya sih namanya biaya itu bervariasi ya, karena part-part FPV itu bermacam-macam, bisa kita pilih mau yang mahal, mau yang murah, mau yang baru atau yang second. Nah, namun di video kali ini saya ingin mencoba meracik sebuah drone FPV 5 in di tahun 2023 ini dengan harga spare part yang ada di pasaran saat ini teman-teman. Disimak aja videonya ya. Let's go. Oke, untuk racikan kita yang pertama kita akan memilih framenya terlebih dahulu, dan saya memilih Raja Wali Burok teman-teman karena ini frame yang banyak pemakainya, produk lokal, spare partnya mudah ditemukan, jadi nanti kalau crash armnya patah teman-teman bisa cepet dapat penggantinya tanpa harus menunggu lama ya. Di Tokped banyak yang jual second juga teman-teman. Jadi saya pilih ini karena harganya di bawah rata-rata juga. Mungkin kalau kita pilih frame yang sekarang apalagi yang modern mahal-mahal banget di atas 1 juta. Nah, saya pilih ini Raja Wali Burok 5 in dengan harga 550.000 ya. Fitur-fiturnya sih nggak terlalu keren seperti frame-frame modern sekarang. Cuma ini cukup bagus untuk rakitan awal kita dan harganya lebih murah. Jadi kita akan menekan budget di rakitan kali ini ya. Mungkin bukan rakitan tapi racikan untuk rakitan 5 in. Kita akan lihat biayanya seberapa nanti ya. Kalau saya dulu ngerakit ini nih, si 5 in ini, yang ini habis sekitar 5 jutaan teman-teman, karena ini pakai frame Mark 5 walaupun yang KW saya belinya di Banggood, cuma harganya mirip-mirip dengan ini ya. Harganya 550.000 untuk Raja Wali Burok. Kalau saya ini 500 berapa ya, pokoknya mirip ya teman-teman. Jadi untuk framenya kita pilih Raja Wali Burok teman-teman. Lanjut ke FC dan ESC-nya teman-teman. Oke, untuk FC dan ESC-nya saya pilih yang stock aja teman-teman dari SpeeDB F405 V3 50 ampere FC ESC stock teman-teman. Dia udah punya Bluetooth, udah punya WiFi, jadi teman-teman bisa langsung mengontrol melalui aplikasi SpeeDB, bisa via Bluetooth, bisa via WiFi teman-teman. Untuk update firmware, untuk setting-setting PID dan sebagainya melalui aplikasi SpeeDB ya teman-teman. Ini sangat recommended karena saya juga pakai di rakitan 5 in saya. Udah hampir setahun, dia crash, dia di punch, dia di bagaimanapun ESC-nya tetap aman, FC-nya juga tetap aman teman-teman. Jadi ini cukup recommended. Saya rekomendasikan juga untuk teman-teman dengan harga 959.000 untuk FC dan ESC-nya ya. Udah dapat dua nih, FC sama ESC. Jadi nggak perlu beli terpisah teman-teman. Udah dapat dua, udah dapat sepasang ya, FC dan ESC. Jadi nggak perlu beli lagi ESC. Biasanya kan kita beli FC-nya misah, ESC-nya misah. Nah ini udah stuck, udah digabung ya, nggak digabung sih, stock maksudnya FC dan ESC nya terpisah, cuma dijual barengan gitu teman-teman. Jadi begitu teman-teman beli udah dapat FC dan ESC nya. SpeeDB F405 V3 50 ampere cocok nih untuk 5 in, untuk freestyle cocok banget teman-teman. Lalu sekarang untuk motornya teman-teman, saya sendiri menggunakan iFlight Sync F Pro, waktu itu harganya 300 ribuan ya. Namun sekarang di racikan ini saya pilih menggunakan IMAX Eco 2 2207, ukurannya sama 1900 kV, kV-nya lebih gede ya teman-teman, di harga 199.000 aja atau 200 ribuan aja. Motor ini memang lebih murah dari yang saya pakai, cuma performanya cukup baik, banyak juga yang udah pakai teman-teman. Ini memang cukup recommended untuk freestyle ya teman-teman. Motornya seperti ini bentukannya, teman-teman bisa lihat di layar ya. Ini cocok banget nih untuk freestyle, untuk cruising santai ya. Ini 1900 kV, ini cukup gede tenaganya teman-teman. Kalau punya saya hanya 1700 kV, jadi beda 200 kV, jadi tenaganya ini lebih besar teman-teman untuk motornya ya. Harganya cuma 200 ribu aja, murah kan? A few moments later. Lalu untuk propellernya saya merekomendasikan dari HQ Probe tentunya ya, yang seperti saya pakai juga HQ Probe. Di sini ada yang lagi diskon teman-teman, harganya 26.250, harga aslinya 35.000, saya pun beli 35.000. Jadi saya masukkan ke budgetnya sekitar 35.000, takutnya nanti ketika teman-teman beli harganya udah nggak diskon. Ini saya ketika bikin video ini harganya lagi diskon, takutnya ketika teman-teman beli nggak diskon, jadi saya masukkan di budget harganya 35.000 ya teman-teman untuk propellernya. Kita menggunakan HQ Pro. Untuk warnanya sendiri bebas ya. Sorry suara saya agak serak nih abis flu. Untuk warna sendiri bebas sih, terserah.
tergantung selera aja. Kalau saya biasa pakai biru, sekarang pakai abu-abu, ya bebas aja. Yang penting bisa terbang teman-teman. Lanjut. 2,000 years later. Sekarang kita ke kamera. Karena ini rakitan analog, jadi saya beli kameranya yang analog juga teman-teman, bukan yang digital. Saya merekomendasikan Cadex Ratel V2 seperti yang saya pakai di rakitan 5 in saya ini. Dengan harga 387.000, ini udah bagus banget kameranya, bening hasilnya teman-teman. Teman-teman bisa cek di video saya sebelum-sebelumnya ketika saya mencoba menerbangkan si 5 in ini. Saya perlihatkan hasil dari si rekaman Google-nya, itu bagus banget, enak banget walaupun analog ya. Nggak berasa digital sih, cuma enak lah, terang gitu ya, kontrasnya dapat, warnanya detail, jadi enak gitu teman-teman. Saya merekomendasikan Cadex Ratel V2 teman-teman. Lalu untuk VTX nya saya merekomendasikan Gap RC Rad 1 watt. Saya sendiri menggunakan 1,6 watt, namun sekarang di pasaran 1,6 watt cukup sulit, adanya juga yang 2,5 adanya yang 2,5 watt yang lebih mahal. Jadi saya merekomendasikan si Gap RC Red Mini 1 watt. 1 watt udah cukup teman-teman untuk freestyle maupun semi long range. 1 watt udah cukup banget teman-teman. Di harga 599.000, sekitar 600 ribuan ya teman-teman. Ini asli keren banget produk dari Gap RC. Keren banget teman-teman, kalau dari Gap RC itu udah terjamin pokoknya. Ini keren banget, 1 watt cukup untuk semi long range kira-kira 1 sampai 2 km saya rasa masih mampu teman-teman, tergantung Google yang teman-teman gunakan. Lanjut. Untuk antenanya yang sekarang ada di pasaran kayaknya cuma Ras FPV ini ya, Ras Cherry. Saya juga pakai Ras Cherry karena sepertinya antena-antena mulai berkurang nih di pasaran. Banyak sih sebenarnya, ada dari ORT kayaknya juga masih ada ya teman-teman, ada juga dari Gap RC pun ada kayaknya. Cuma yang sekarang banyak banget di pasaran dan harganya cukup terjangkau. Ya ini si Ras FPV ini ya, Ras Cherry ini. Jadi saya merekomendasikan Ras Cherry dengan harga Rp130.000 teman-teman. Lanjut. A few moments later. Sekarang kita masuk ke bagian receiver. Nah, ini cukup menjadi pilihan yang menarik ya teman-teman, karena banyak pengguna TBS Crossfire, banyak pengguna ILRS juga. Jadi saya merekomendasikan ILRS karena saya udah memakai ILRS. Saya belum pakai TBS, katanya TBS bagus. Ya ini sih tergantung selera aja ya teman-teman. Saya hanya merekomendasikan aja, teman-teman bebas mau pilih TBS, mau pilih ILRS juga terserah teman-teman. Namun saya merekomendasikan ILRS Happy Model ya, Express LRS, ILRS EP1 dual antena teman-teman. Ini menggunakan diversity, jadi antenanya ada 2 seperti yang saya pakai di sini. Ini antena, kalau teman-teman lihat, ini di depan antena, ini di belakang ada antena juga. Nah ini, jadi antenanya 2 ya teman-teman. Jadi ketika quad kita maju ke sana, antena belakang bisa mengcover, ketika quadnya balik, antena depan bisa mengcover. Jadi menggunakan diversity dual antena, jadi penangkapan atau penerimaan sinyalnya menjadi lebih baik menurut saya ya, dan menurut teman-teman yang udah menggunakan ILRS dengan dual antena ini teman-teman. Saya merekomendasikan ini dengan harga Rp329.000. Ada yang satu antena harganya lebih murah, opsional aja, tergantung teman-teman mampunya di mana, belinya harga yang lebih murah atau yang lebih mahal, silahkan pilih aja. Kalau saya merekomendasikan ini teman-teman. Lanjut. 2,000 years later. Terakhir untuk baterai, masa nggak dikasih baterai teman-teman, nanti kuat teman-teman nggak terbang ya. Untuk baterai saya merekomendasikan ini Thunder X Girafin 120C 1300 mAh seperti yang saya pakai di quad 5 in saya. Daya terbangnya sekitar 5-7 menit ya untuk cruising santai. Kalau pakai freestyle kebut-kebutan 3-4 menit. Asli enak banget ya. Sel-selnya bagus banget, udah hampir setahun saya pakai, belum drop, belum ada tanda-tanda drop, masih keren, masih enak, powernya masih dapat teman-teman. Di harga Rp395.000 atau 400 ribuan ya teman-teman, satu bijinya. Ini belum termasuk charger ya, ini baterainya aja teman-teman. Jadi saya merekomendasikan ini karena saya udah pakai dan rasanya enak. Nah, part-part tadi yang saya sebutkan termasuk baterai ini ya, ini udah bisa terbang teman-teman. Dengan harga saya udah total ya, ini dia. Sebentar. Ini saya tunjukkan detailnya di sini di layar, teman-teman bisa lihat. Untuk framenya, FCEC-nya harganya teman-teman bisa screenshot di sini ya. Ini dia untuk totalnya 4.084.000 ya. Ini belum termasuk GPS dan buzzer ya teman-teman. Ini sebenarnya opsional, cuma menurut saya ini agak wajib sih ya. Sebenarnya tanpa GPS dan buzzer pun quad kita udah bisa terbang, namun
ini sebagai opsi penyelamat teman-teman. GPS itu untuk bisa return to home atau RTH, sementara buzzer itu ketika quad kita jatuh jauh dari tempat kita berada, kita cari enak, kita nyalain buzzer dia bunyi ya. Jadi kita nyarinya tuh enak, apalagi kalau jatuh ke semak-semak, ke rumput-rumput yang tinggi, ilalang, ke kebun orang. Nah, kalau ada buzzer enak kita nyarinya, jadi ada sumber suara yang bisa kita cari teman-teman. Untuk GPS ini opsional ya, kalau untuk freestyle kemungkinan nggak pakai karena dia cuma jumpalitan sekitar dekat-dekat aja. Cuma kalau mau semi long range, mau jarak jauh, mau cruising santai ya, dekat-dekat rumah, ngontrol sawah agak jauh gitu ya, sekitar 500 atau 1 kilo ya, GPS ini perlu ya. Jadi ini opsional. Kalau teman-teman pengen nambah GPS, saya sarankan BN 220 ya, yang termurah saat ini dengan harga 200 ribuan, 195. Buzzernya opsional aja, bebas. Ada yang harga 5.000, ada. Ini saya kasih harga 15.000 aja, jadi teman-teman bisa pilih aja nanti di Tokped ya. Jadi kalau tambah GPS sama buzzer berarti totalnya sekitar 4.300.000 teman-teman. Wah, lebih murah ya. Sementara dulu saya ini 5 jutaan loh teman-teman. Ini lebih murah karena mungkin VTX-nya lebih murah. Saya menggunakan 1,6, ini menggunakan 1 watt. Motornya juga lebih murah, ini hanya 200.000 satu bijinya, sementara saya 250.000 atau 300 satu bijinya ya teman-teman. Jadi untuk total rakitan 5 in ya, bukan rakitan, racikan 5 in di tahun 2023 ini sekitar 4.300.000 kalau full semua ada GPS sama buzzer. Kalau belum pakai GPS sama buzzer 4.084.000 teman-teman. Gimana untuk racikan di 2023 ini harganya 4.084.000? Tertarik untuk merakit teman-teman? Ya ini sih sebenarnya masih bisa lebih murah lagi kalau teman-teman bisa mencari part yang lebih murah, diantaranya FC dan ESC bisa cari yang lebih murah. Ampernya ya yang lebih kecil, ini kan saya menggunakan yang 50 ampere, bisa cari yang 40 ampere, cocok untuk freestyle ya, udah cocok. Atau ada opsi teman-teman bisa beli part-part yang second, nah itu bisa jauh lebih murah. Namun saran saya kalau beli yang second itu perhatikan dulu si penjualnya ya teman-teman, cek dulu barangnya, kalau bisa sih COD ya, bisa cek barang, bisa tes. Kalaupun jauh pakai Tokped ya, pakai apa namanya, Rekber, Tokped, Shopee, jadi teman-teman bisa lebih aman untuk beli barang second ya teman-teman. Oke, itu aja nih di video kali ini. Gimana? Cukup tertarik untuk merakit EVV di tahun 2023 ya? Ini untuk analog, sorry saya bahas lagi, ini untuk analog bukan untuk digital. Kalau digital lebih mahal karena kamera dan VTX-nya akan ganti ke yang lebih mahal teman-teman. Oke, itu aja untuk video kali ini ya. Bagi yang suka silahkan tekan like-nya. Bagi yang mau request nih video apa yang ingin dibahas, silahkan tulis di kolom komentar. Atau mau request rakitan 3 in, 2,5 in, silahkan request aja di kolom komentar. Atau boleh DM saya ya, yang mau tanya-tanya nih seputar dunia EVV, boleh DM saya. Yang mau rakit, yang mau beli, yang mau minta saran, silahkan DM saya aja melalui WhatsApp boleh, melalui IG boleh, Facebook boleh, semuanya ada di channel ini ya teman-teman. Silahkan dicari aja informasi tentang EVV di channel ini. Oke, itu aja. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten dari channel Aming Sharma. Yang udah subscribe, terima kasih banyak, kalian luar biasa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.